Shalom para pemirsa, di mana saja saudara berada saat ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menanggapi tulisan dan video yang dibawakan oleh Dr. Bambang Nursena. Bersama saya hadir pada saat ini adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Shalom Pak Pendeta. Shalom Evangelis Stefanus, shalom pemirsa yang berbahagia. Dan di samping beliau adalah Dr. Kathleen Kuntaraf. Shalom Dr. Kathleen. Shalom Evangelis Stefanus Wandi. Shalom para pemirsa sekalian. Para pemirsa, beliau ini berasal dari Amerika dan beliau ini adalah saya sengaja meminta untuk menjadi narasumber kita. Oleh sebab dalam tayangan Dr. Bambang Nursena dikatakan, makanan haram dan halal sudah tidak ada lagi. Dan ini ditujukan kepada Gereja Masehi Advent ke-7. Dikatakan Gereja Masehi ke-7 itu, mereka ini setengah Yahudi, setengah Kristen. Maka itu kita coba mengklarifikasi apakah tuduhan atau tayangan Dr. Bambang tersebut adalah benar. Pendeta Kuntaraf, mungkin pendeta pernah menyaksikan tanggal 30 April lalu penayangan Dr. Bambang Nursena. Beliau mengatakan bahwa adalah sebagai berikut, makanan haram dan halal sudah tidak ada lagi berdasar Alkitab. Sehingga orang-orang Advent itu adalah setengah Yahudi dan setengah Kristen. Apakah pendeta mengenal siapa itu Dr. Bambang Nursena? Oh, saya kenal namanya. Ya. Pernah menulis, bahkan saya menyiapkan sebuah buku untuk dikirim kepada beliau. Saya sendiri secara pribadi mengagumi akan apa yang selama ini dibuat oleh Dr. Bambang Nursena. Ya. Dalam arti bahwa dia adalah seorang yang cukup ahli dalam pembahasan mengenai antar agama, ya, lintas agama, ya, dan memberikan suasana yang sejuk untuk berbagai macam pihak. Ya. Saya sangat kagumi. Namun di dalam video yang diunduh pada tanggal 30 tersebut, ya, maka kita dapatkan bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu untuk diklarifikasi. Ya. Apakah menurut Pak Pendeta sendiri bahwa makanan haram dan halal itu sudah dihapus di Alkitab oleh kematian Yesus? Itu adalah satu pembahasan yang sangat panjang sekali untuk kita bahas bersama-sama. Ya. Tapi disebutkan bahwa oleh Dr. Bambang Nursena mengatakan bahwa gereja Advent itu seperti setengah Yahudi dan setengah Kristen. Ya. Dan beliau menyebutkan oleh sebab kalau betul-betul Yahudi, maka sebenarnya orang Advent itu haruslah pelihara hari Sabat itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya. Ya. Nah, rupanya beliau belum memahami akan latar belakang daripada gereja Advent yang sebetulnya memang itulah yang dibuat. Ya. Oh, maksud pendeta gereja Advent ini memelihara hari Sabat dari hari Jumat malam matahari terbenam sampai matahari terbenam. Iya, kita lihat itu berdasarkan pada Alkitab yang tertulis di dalam buku Imamat 23 ayat 32. Oke, saya bacakan. Iya. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi kita mengetahui ada banyak sekali Sabat, nanti kita akan singgung misal itu. Tetapi prinsipnya ialah bahwa Sabat itu adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya. Dan sejak tahun 1855, ya, umat Advent di seluruh dunia merayakan akan hari Sabat itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya. Jadi dengan demikian kalau berdasarkan ini mengatakan bahwa gereja Advent itu setengah Yahudi, sudah jelas bahwa oleh sebab pembicara tidak begitu memahami bahwa kita sebetulnya mengajarkan sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa hari Sabat adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nah, kalau begitu tuduhan atau yang diunggah oleh Dr. Bambang Nursena bahwa orang Advent itu 100% Yahudi berarti benar? Yang disebutkan itu adalah 50% Yahudi. Ya. Oh, 50% Yahudi. Tetapi apakah kita percaya bahwa kalau begitu kita 100% Yahudi? Ya. Saya tidak percaya bahwa kita juga 100% Yahudi. Oh. Ya. Mengapa? Sebab kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, di dalam buku Galatia pasal 3 ayat 28. Dikatakan sebagai berikut. 28 sebutkan bagaimana? Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi
laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak bisa boleh menyebutkan satu kelompok ini, oh ini adalah Yahudi, ini adalah Greka, ini adalah kelompok-kelompok yang lain. Kita semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Kita adalah umat Kristen. Ya. Jadi walaupun kita mau disebut 100% Yahudi juga kami tidak mau. Ya, kenapa? Sebab kita adalah 100% Kristen. Jadi tidak boleh kita sebutkan setengah Kristen, setengah Yahudi, dan juga kita nggak boleh mengatakan bahwa orang itu tidaklah Kristen sama sekali, atau tidaklah Yahudi sama sekali. Bagaimana dengan makanan haram dan halal? Makanan haram dan halal, dasar yang diberikan oleh Dr. Bambang Nursena itu adalah oleh sebab dikatakan bahwa Yesus sudah mengajarkan bahwa hanya makanan yang keluar dari mulut kita itulah yang dilarang. Artinya kalau yang makan masuk di dalam mulut nggak apa-apa, tetapi kalau keluar akan masuk di jamban. Okay. Lebih bagus baca ayatnya. Ya, oke. Kita bisa lihat ini di dalam buku Matius pasal 12 ayat yang kedua. Matius 15 ayat 2. Mengapa murid-murid umum melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi pada waktu itulah mereka coba mengkritik, ya. Kemudian Yesus memberikan ilustrasi dan memberikan kata-kata dalam ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi pada waktu itu mereka pikir, oh oke. Jadi sebagian katakan pokoknya yang keluar itulah yang berbahaya. Ya. Dan mengapa itu dikatakan demikian? Ya, kita coba lihat ayat yang ke-17, ya. Ya, ke-17. Karena yang keluar itu bagaimana? Sebab mereka pikir kalau tidak muntah nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya inti mengenai apa? Oke, dalam ayat 17, Matius 15, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Nah, ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, apa itu yang menajiskan orang? Perkataan. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi inilah yang haram. Ya. Jadi ini tidak menyinggung mengenai soal makanan. Ya. Kemudian jelas sekali di dalam ayat 20 yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kalau seorang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa semua makanan itu adalah halal, ya jelas sudah out of context. Ya, sebab ini berbicara mengenai masalah basuh tangan, sama sekali tidak membahas mengenai masalah makanan. Ya, jadi Yesus atau murid-muridnya itu mereka tidak makan makanan yang haram, ya mereka selalu makanan halal sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi pendeta ingin menekankan bahwa Matius pasal 15 ini bukanlah mengenai soal makanan, tetapi ini adalah soal penekanan Yesus supaya mereka ini harus lebih baik dalam hal tutur kata, dalam hal menghakimi orang, dan bukan soal najis tidak najis mengenai makanan. Bukan soal makanan, ya. Kalau makanan itu diberikan untuk kebaikan kita masing-masing, kita akan perdalam mengenai masalah itu. Bagaimana dengan penjelasan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10-11 di mana Petrus melihat tentang khayal bahwa ada makanan haram dan halal. Ini satu hal yang menarik sebab berdasarkan ayat ini langsung orang berkata bahwa semuanya itu boleh dihalalkan. Kita coba lihat peristiwanya yang ditulis dalam Kisah 10, misalnya ayat yang ke-15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi apa itu? Ada babi, ada ular, ada anjing, dan sebagainya. Jadi langsung dia katakan, oh ini tidak boleh kita makan. Tetapi perintah itu katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi dia pikir-pikir, apa artinya ini? Pada saat itulah ternyata datang utusan daripada Cornelius. Ya. Kemudian dalam penjelasan ayat 28 baru dia tahu arti daripada khayal tersebut.
Bisa coba lihat di dalam Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, jadi kalau gitu ini berbicara mengenai apa? Manusia, Manusia. bukan makanan. Jadi jangan kita anggap orang Gerika itu adalah haram, ya. Hanya orang Yahudi saja yang halal. Ini bicara tentang masalah manusia. Pekabaran Injil ini harus dikabarkan kepada segala bangsa. Jangan pilih-pilih. Ya. Semua keselamatan adalah milik daripada semua orang. Ya. Jadi itulah sebabnya kita jangan mengatakan atau membedakan manusia. Itu arti daripada ayat tersebut, dan tidak membahas mengenai masalah makanan yang bisa dimakan atau tidak. Itu berbicara tentang manusia. Berarti seperti saya tangkap dari penjelasan pendeta, pertama orang Yahudi ini sudah pasti mereka tahu mana makanan haram, mana makanan yang haram. Yeah. Yang kedua, orang Yahudi karena tidak boleh bergaul dengan orang lain, kalau mereka menyentuh atau berbicara itu tergolong haram. Makanya ini pendeta jelaskan bahwa ini tidak menyangkut makanan haram dan halal, tapi menyangkut masalah manusia. Nah, tapi pendeta ada satu hal lagi. Pak Bambang Nursena mengatakan mengenai makanan haram dan halal tidak perlu dipermasalahkan asal tidak menjadi batu sandungan. Mungkin pendeta bisa jelaskan maksudnya itu. Memang Bapak Bambang itu membahas dan menyinggung dari kisah dari buku Roma pasal 14 ya, dan juga dari buku Korintus ya. Itu mengenai salah satu ayat yang menarik, misalnya Roma 12 ayat 21, apa yang dikatakan? Roma 14 ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, ini kira-kira maksudnya apa? Apa boleh makan apa saja ya, asal jangan asal tidak menjadi batu sandungan kepada yang lain ya. Nah, ini berbicara secara konteksnya itu mengenai masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Jadi ada banyak pendapat ya bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan sebab sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi Paulus berkata bahwa bukankah berhala itu tidak ada ya. Jadi walaupun disebutkan ditaruh di depan berhala, tetapi berhala itu tidak makan ya. Jadi itulah sebabnya apa salahnya untuk dimakan ya. Maka dalam hal ini maka Rasul Paulus katakan ya, boleh makan atau boleh tidak, tetapi ingat janganlah buat sesuatu perkara yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jadi kalau orang yang lemah iman dikatakan ya dia hanya makan sayur saja. Ya kenapa? Sebab yang dipersembahkan selalu daging toh. Ya. Ya. Jadi mereka kenapa? Sebab mereka menganggap seakan-akan berhala itu ada. Jadi kalau misalnya seorang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, wah, dia sudah salah. Maka untuk itu lebih bagus jangan makan ya. Jadi itulah yang dimaksudkan jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain, itu yang ditekankan oleh Paulus berulang-ulang. Ya. Artinya dalam hal Roma pasal 14 ini kita harus makan atau minum berdasarkan iman. Tapi jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain yang melemahkan iman mereka karena kita terlalu fanatik begitu, beda? Iya, tetapi sama sekali tidak membahas mengenai masalah haram dan halal. Iya. Haram dan halal. Misalnya orang-orang Greka biasa membawa sapi, sapi kan halal. Ya. Tetapi kalau dipersembahkan kepada berhala, ada orang yang mau makan atau ada yang tidak. Sudah haram itu. Sudah haram katanya untuk sebagian orang. Jadi ini berbicara mengenai masalah makanan-makanan yang demikian. Ini tidak berbicara tentang haram dan halal seperti yang ditulis dalam buku Imamat pasal 11. Oh, begitu. Ya. Baik, pendeta, semakin jelas kita. Nah, bagaimana Dr. Bambang Nursena juga menyebutkan bahwa hukum Taurat itu digenapkan oleh Yesus. Nah, bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Untuk itu satu hal yang sangat menarik dan banyak sekali orang yang mempunyai pandangan yang salah dalam hal ini. Baik, kita lihat kepada ayatnya, pemirsa yang berbahagia. Kita lihat di dalam buku Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan sebelum semuanya terjadi? Ini berbicara tentang nubuatan. Ya. Oke. Yang harus digenapi di dalam Yesus. Oke. Jadi kalau begitu kita lihat kepada buku Taurat itu atau tulisan nabi-nabi, maka kita akan dapatkan ada beberapa kategori. Yang pertama adalah hukum moral. Ya. Itu adalah 10 hukum. Ya. Yang kedua adalah hukum upacara, yaitu melambangkan tentang Yesus. Makanya orang harus membawa korban domba, merpati, merpati dan sebagainya dipersembahkan. Ya. Itu melambangkan siapa? Yesus. Jadi oleh sebab Yesus sendiri sudah mati di Golgota, tidak perlu lagi, itu sudah digenapi. Ya. Tetapi kalau hukum moral, Yesus memang genapi dalam arti dia menghidupkan, menjadi teladan untuk kita masing-masing. Ya. Kemudian bagaimana tentang hukum kesehatan? Ya, ada juga hukum sipil. Hukum sipil kita di Indonesia, ya, maka kita ikuti hukum sipil di Indonesia. Kemudian orang Yahudi ya ikuti hukum di orang Israel. Kemudian itu tidak berlaku untuk kita. Tetapi kalau hukum kesehatan, ya. Ini kebetulan ada dokter di sini, nanti akan bahas ya. Ya. Jadi kesehatan, kalau suatu makanan itu tidak baik, ya waktu zaman Yahudi apa sekarang sudah lebih baik? Oh, sudah makin buruk, pendeta, makin buruk. Ya, makin buruk keadaannya. Jadi hukum kesehatan yang diberikan itu berguna untuk orang Israel, berguna untuk kita. Ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali untuk kita ingat dengan sebaiknya. Jadi kalau saya perhatikan juga dalam video tersebut dikatakan bahwa hukum Taurat sudah digenapi, ini memberi indikasi berarti sudah nggak perlu lagi kita membicarakan soal makanan dan semua makanan itu sudah halal, pendeta. Itu menurut video yang saya lihat. Nah, bagaimana pendeta menjelaskan kata sudah digenapi oleh Yesus? Apa maksudnya Yesus sudah menggenapi semuanya itu? Artinya Yesus sudah menghidupkan. Itu satu poin. Ya. Bukan membatalkan. Ya. Oh, jelas katakan sampai langit dan bumi lenyap, ya, tidak ada yang akan dibatalkan. Ya. Nah, sebab begini, pendeta. Konotasi menggenapi itu berarti sudah dibatalkan, dipalangkan di kayu salib. Ternyata pendeta mengatakan itu menghidupkannya. Yesus menggenapkan. Sebab ada orang yang katakan, atau setan punya tuduhan, bahwa kita tidak bisa menurutkan hukum Allah. Ya. Jadi kalau oleh sebab kita tidak bisa menurut hukum Allah, maka Tuhan itu tidak adil dalam memberikan hukumnya. Tetapi kalau kita bisa menghidupkan akan hukum Allah, maka itu berarti bahwa Tuhan itu adil dalam memberikan hukumnya. Ya. Jadi Yesus memberikan teladan. Ya. Dan dengan teladan yang diberikan oleh Yesus, maka kita pun bisa menghidupkannya. Tetapi ada arti kegenapan yang sangat penting dalam arti nubuatan yang saya sebutkan tadi, yaitu lambang-lambang dan sebagainya. Itu kita tidak perlu lagi bawa domba untuk pengampunan dosa. Kita langsung datang kepada Yesus. Sebab kenapa? Sudah digenapi dengan disalibkannya Yesus. Jadi isi buku kitab Perjanjian Lama, nubuatan tersebut digenapi oleh Yesus. Itu maksudnya. Baik, pendeta. Iya, digenapi oleh Yesus dalam bentuk ia menghidupkan dan juga ia juga menggenapi akan nubuatan yang melambangkan Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan menggenapi nabi-nabi, pendeta? Sebab ini menggenapi hukum Taurat sudah jelas bahwa Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam nubuatan Alkitab Perjanjian Lama. Tapi menggenapi nabi-nabi, apa maksudnya? Iya, menggenapi tulisan daripada nabi-nabi. Ya, tulisan daripada nabi-nabi kan itu kan nubuatan-nubuatan kapan Yesus akan datang. Ya, misalnya di buku Mika menyebutkan bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Buku Daniel menyebutkan kapan dia akan datang. Kemudian kapan dia akan urapi, maksudnya dibaptiskan. Kemudian buku Daniel juga menyebutkan tentang kapan masanya itu semua terjadi. Kemudian buku Mazmur menyebutkan tentang ada yang akan mengkhianati dia. Jadi apa yang terjadi itu seperti biografi yang ditulis sebelum Yesus lahir. Dan itulah Yesus genapi semua. Dan itulah Yesus genapi. Sehingga mereka membukakan buku-buku. Oh ya, Yesus kan lahir di Bethlehem. Ya. Termasuk penyembelihan domba. Tentang penyembelihan domba, artinya semua dia punya upacara-upacara juga digenapi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus adalah kegenapan daripada
daripada tulisan nabi-nabi. Nah, pendeta, kembali kepada Imamat 11 mengenai makanan haram dan halal. Apakah arti Yesus menggenapi itu berarti sudah berakhir soal makanan haram dan halal? Artinya boleh kita makan, tidak ada lagi yang haram. Nah, kalau disebutkan haram, ya, itu disebabkan bahwa itu adalah sesuatu perkara yang kotor, sesuatu yang buruk untuk tubuh kita, ya. Dan Tuhan itu mencintai kita, dan Tuhan mau supaya kita jangan seperti orang-orang Mesir. Mungkin baca ayatnya ya, di dalam buku Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ini satu hal yang luar biasa sekali. Jadi waktu diadakan berbagai macam penelitian di Mesir, yaitu mumi-mumi itu coba dipotong badannya, ternyata bahwa orang-orang Mesir itu banyak yang mempunyai masalah jantung, mengenai masalah arteriosklerosis, apa semua. Jadi oleh sebab makanan-makanan mereka itu bebas, ya, dan banyak penyakit-penyakit, dan banyak mereka itu mati muda. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, maka Tuhan berkata, ya, bahwa kalau kita menuruti akan ketetapan-ketetapannya, termasuk hukum kesehatan, ya, maka kita akan lebih sehat dan tidak seperti orang-orang Mesir, ya, yang sakit-sakitan. Jadi berarti gunanya Tuhan memberikan hukum makanan-makanan haram dan halal terlebih untuk kesehatan manusia. Untuk kesehatan kita. Nah, apakah pendeta bisa membuktikan di Alkitab bahwa makanan yang halal itu lebih sehat daripada makanan haram? Kita coba lihat apa yang kita tidak boleh makan, ya. Misalnya di dalam buku Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Waduh, untuk selama-lamanya. Berapa lama itu selama-lamanya? Ya, selama-lamanya ya, sampai sekarang masih berlaku. Ya, jadi dari zaman dulu purbakala, arti zaman Musa itu tahun 1450 sebelum Masehi sampai sekarang, ya, untuk selama-lamanya, bahwa ini adalah satu ketetapan yang sangat penting sekali, yaitu bahwa kita jangan makan apa? Lemak dan darah. Nah, tetapi pendeta, itu kan zaman dahulu, teknologi belum begitu canggih. Saya mau tanya Dr. Kathleen, pendeta tidak katakan selama-lamanya berarti makanan haram itu tidak boleh kita makan, khususnya mengenai kesehatan kita. Mungkin dari segi kedokteran, ilmu kedokteran. Iya, kenapa lemak dan darah itu nggak boleh kita Mengapa makan? nggak boleh dimakan? Kan itu kan teknologi sekarang sudah canggih. Ada obat, Dr. Kathleen. Betul, tapi kalau sempat gini, kalau lemak itu biasanya dia akan dapat menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau dia menyumbat pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung, jadi jantung tuh kan nggak dapat makanan, jadi nggak bisa pompa, ya, matilah orang itu mendadak. Dan kalau umpamanya dia menyumbat ke pembuluh darah yang memberikan makanan ke otak, itu tersumbat, otak itu akan dapat stroke. Jadi orang itu akan menderita. Itu kalau penyumbatan. Nah, kalau darah itu kotor sebenarnya. Dulu sebelum saya pensiun, ya, pasien-pasien yang datang kepada saya itu kalau demam, saya bilang, periksa dulu darahnya, ya, mau lihat apa itu karena ada parasit, apakah malaria, apakah ada bakteri atau ada virus, ya. Jadi Tuhan tuh sayang sama kita, nggak mau kita makan darah, darah itu kotor. Jadi berarti pengertian hukum masalah makanan halal lebih sehat daripada makanan haram, berarti sampai sekarang dari segi ilmu kedokteran masih tetap, ya? Bahwa kalau makanan lemak itu bisa menyumbat pembuluh darah, darah kotor itu juga nggak sehat untuk tubuh kita. Benar, sangat benar. Luar biasa ini. Berarti Alkitab itu, yang dikatakan Alkitab itu dengan ilmu kedokteran sejajar. Sejajar. Nah, berarti tidak ada alasan mengatakan makanan haram sudah menjadi makanan halal. Baik, mungkin Dr. Kathleen bisa jelaskan secara ilmiah bagaimana dengan makanan babi. Ini makanan kan enak, Dr. Kathleen. Memang enak. Jangan dulu saya yang bicara, ya. Harus kita lihat dulu apa yang Alkitab. Coba, Dr. Nah, Imamat 11 ayat 7.
Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ini disebut babi hutan ya. Kalau gitu babi peliharaan. Mungkin Dr. Ketil bisa jelaskan ini. Maka sama itu antara babi hutan dengan babi peliharaan. Namanya pun babi, satu golongan itu. Ya, tapi kalau peliharaan ini warnanya putih, Dr. Ketil. Babi itu scavenger ya, jadi dia selalu makan makanan yang kotoran-kotoran ya. Nah, di San Francisco pernah Dr. McNaught dia pergi ke pasar, pasar yang jual babi-babi. Nah, waktu itu dia dapatkan bahwa satu dari larva yang dapat menyebabkan trihina, yang disebabkan oleh Trichina spiralis, itu yang menyebabkan orang yang makan babi itu dapat trichinosis. Nah, satu dari 4 larva itu hidup. Nah, dari hidup kalau dia makan dicerna di dalam dia punya lambung, terus dia masuk ke dalam dia punya usus, masuk dalam usus, dia dalam tempo 2 hari aja ini larva jadi dewasa. Terus habis itu dia bisa kawin. Kalau sudah kawin, kemudian dia bisa mencetuskan telur-telur ya. Itu bisa sampai 1000 telur. Berkembang biak ya, berkembang biak. Dan itu produksinya itu sampai 4 sampai 6 minggu terus menerus. Nah, sesudah itu cacing betina ini dia mati. Dari mati dia cerna, lalu kemudian ini larva yang keluar ini pergilah dia dibawa ke pembuluh lim dan pembuluh darah, masuklah dia ke otot-otot. Nah, kemudian orang itu akan rasa demam-demam, orang itu akan rasa kelopaknya bengkak, ada berdarah, ada bercak-bercak dan semuanya. Nah, bisa kena peradangan daripada paru-paru dan juga kepada jantung, dan itu ototnya itu sakit. Ya, apalagi otot yang ke paru-paru dan juga muscles ya, dan juga otot yang mengunyah. Jadi yang rasa sakit. Nah, bisa terjadi kegagalan jantung 4 sampai 8 minggu, tapi itu gejala-gejalanya akan hilang 3 bulan. Sebab orang akan bilang, saya makan babi kok enggak ada saya rasa apa-apa. 3 to 6 weeks. Oke, dia sudah 3 bulan, dia sudah hilang. Kemudian yang hanya tinggal adalah nyeri otot dan capek. Jadi pasien tuh datang ke dokter, "Dok, saya capek." Nah, Tuhan sayang kita. Tuhan tidak mau kita capek-capek. Tuhan mau kita tetap energetik. Pertanyaan Dr. Ketil, apakah karena makanan babi maka lebih cenderung penyakit nyeri otot? Sering nyeri otot itu terjadi setelah habis 3 bulan gejala tadi saya katakan demam itu sudah hilang, itu yang tinggal. Apakah hanya di babi saja ini terdapat demikian atau makanan daging yang lainnya juga? Itu kena larvenya. Ini ada larvenya. itu, jadi dia cacing-cacingnya itu masuk ke otot, itu yang menyebabkan dia jadi nyeri-nyeri dan lekas capek. Dr. Ketil, ada satu pertanyaan. Tapi kenapa orang yang masih makan babi masih umur panjang? Itu dia punya vital force. Ya, tergantung kepada vital force-nya. Ada orang mempunyai vital force yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalau sekiranya orang itu mempunyai vital force yang panjang, tentu dia bisa hidup sepanjang itu, tetapi karena dengan makanan yang menyebabkan penyakit itu, dia punya kehidupan akan lebih pendek. Berarti secara ilmiah bahwa membuktikan makanan haram yang dikatakan oleh Tuhan itu bisa memperpendek umur. Ya, memperpendek umur. Yang vital force bisa lebih panjang, tapi dia memperpendek sendiri. Pak Pendeta, sekarang saya mau tanya, apakah ada ayat yang tetap menjelaskan mengenai makanan laut contohnya? Apakah semua makanan laut bisa kita makan? Ada di dalam buku Imamat pasal 11, ya. Ayat berapa, Pendeta? Ayat yang ke-10, ya. Atau 9 mungkin saya baca, Pendeta. Ya, ayat 9 dan 10, ya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeliapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ya, jadi sangat jelas sekali bahwa untuk makanan di laut yang ataupun juga di air, ya, yang bisa dimakan adalah yang bersisik dan yang bersirip. Dan ternyata bahwa banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ini adalah makanan yang lebih sehat. Ya, betul tidak? Betul, Dokter? sangat betul. Pada waktu itu sebenarnya terjadi waktu Perang Dunia kedua, ya. Jadi itu penerbang Amerika dan juga penerbang daripada Marine Naval tertembak jatuh. Nah, dia mau cari makan. Makanan apa yang ada? Mereka ambil makanan dari laut. Ya. Tapi mereka memang hidup, cuma hidupnya sakit-sakitan.
Nah, setelah itu pemerintah Amerika pekerjakan Dr. Bruce Halstead. Dia seorang marine biologist. Dikasih boat, dikasih satu staff, dan kemudian dia harus mencari makanan apa yang orang harus makan dari laut yang bisa sehat, yang tidak menyebabkan sakit. Jadi waktu itu dia ambil foto dan dia taruh di dalam satu manual. Inilah makanan yang sehat, ini yang makan nggak sehat. Dan lucunya manualnya itu jadi gede sekali, tebal sekali. Nah, yang saya sangat terkesan adalah dia katakan jika orang ini lupa manualnya, ingat satu perkara. Ini yang dia katakan. Jika manual ini hilang, ingatlah satu hal. Jika memiliki sirip dan sisik, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik, seperti kepiting, udang karang, tiram, kerang-kerang, janganlah kamu makan. Karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Jadi saya bilang, wah bukan main ini. Pernyataan dari marine biologist abad ke-20 sungguh menggaungkan firman Tuhan. Sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Jadi menunjukkan bahwa Alkitab ini tentang petunjuk makanan adalah yang terbaik untuk makanan kita. Jadi bukan hanya asumsi saya, tetapi membuktikan bahwa Alkitab itu adalah benar. Iya, malahan di Preventive Medicine, Evangelist Stefanus dikatakan ya, di sini di majalah preventif ya dikatakan, mengapa kerang-kerangan membawa begitu banyak penyakit dan racun? Tidak ada makanan hewani yang dihidangkan pada menu dari tempat makanan idaman yang dapat dihidangkan bersama dengan kotorannya. Namun inilah yang terjadi dengan hidangan makanan laut atau seafood, lengkap dengan saluran usus-ususnya. Jadi benar-benar kotoran-kotorannya dimakan. Dia makan sekaligus. Waduh, berarti kalau begitu makanan yang tertulis dalam Alkitab ini lebih membuat orang panjang umur ya Dr. Kathleen. Betul. Tuhan sayang sama kita. Kalau kita ikuti petunjuk itu. Mungkin Dr. Kathleen bisa jelaskan bagaimana bisa apa yang ditulis Alkitab ini membuat orang lebih panjang umur. Ya, ini saya nggak mau bilang bahasa saya sendiri ya. Nah, kita lihat aja di National Geographic pada terbitan November 2005. Dia ada memberikan 3 golongan daripada manusia yang bisa hidup lama. Yaitu pertama kali adalah di Sardinia, yaitu di Italy, dan kedua di Okinawa, di Jepang, dan yang ketiga adalah Masehi Advent hari ke-7 di Loma Linda. Mereka mempunyai kehidupan yang benar-benar kehidupan yang umur panjang dan sehat. Bukan sudah loyo-loyo seperti Dr. Els Wolfram. Dia umur 95 tahun masih operasi jantung, tidak tremor. Nah, tapi bukan dioperasi, dia yang mengoperasi. Dia bilang sebenarnya saya sesudah 95 tahun saya masih bisa operasi, tapi dia bilang sudah 95 tahun sudah cukup. Dan pasiennya nggak takut sama dia ya? Nggak takut sama dia. 95 tahun masih operasi. Masih operasi. Dan kemudian dia hidup sampai umur 104 tahun. Ya. Dan Mark Jetton, dia 101 umur 101 tahun dapat perpanjangan SIM 5 tahun. Jadi berarti dia bisa steer auto sampai 106. Tapi dia meninggal 102. Jadi benar-benar sehat ya, tua tapi sehat ya. Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi kepada kita masing-masing. Rahasianya apa, Dr. Kathleen? Rahasianya ya ikut di dalam Alkitab ya. Sebenarnya kami ini ada menuliskan buku ini tahun 1983 ya mengenai makanan sehat. Kami membahas ini mengenai makanan sehat ini, mengenai makanan-makanan apa saja. Itu semua berdasarkan Alkitab. Di dalam Kejadian ya, Kejadian era. Dan kemudian tahun lalu ya, tahun 2018 kami mengeluarkan buku mengenai mengenal kanker dan anti kanker. Semua ini berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa makanan yang Tuhan katakan adalah yang terbaik. Sebab Tuhan mencintai kita. Jadi makanan itu adalah makanan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Ya itulah yang terbaik. Untuk tubuh manusia. Iya. Makanya kalaupun makanan ada yang makanan daging atau sekalipun harus menekankan yang halal. Yang halal. Karena kalau makanan haram itu Tuhan melarang untuk kebaikan kita. Pak Pendeta, ada satu lagi saya mau tanya Pendeta. Dalam Kolose 2 ayat 16-17. Bukankah di situ kita tidak boleh mempersalahkan orang tentang makanan, minuman, atau soal hari perbaktian di dalam ayat itu? Apakah ayat itu menjelaskan hal demikian? Nah ini yang banyak sekali orang salah mengerti. Menggunakan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi katakan bahwa tidak usah menyalahkan dan makan apa saja. Dan berbakti hari apa saja. Kita baca sama-sama. Ya, coba lihat Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat.
Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, ini berbicara mengenai masalah bayangan, ya, yang wujudnya adalah Yesus. Ya. Dan itu bisa dilihat kegenapannya atau yang dibayangkan itu adalah di dalam buku Imamat 23 ayat 24 misalnya tentang bulan yang ke-7. Iya, pada tanggal 1 bulan Saya baca itu aja mungkin harus, pendeta ya. Oke. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ayat 25. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, adalah hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Oke, kita ambil sekarang ayat 32. Ayat 32, itu harus menjadi satu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Oke, jadi kita berbicara mengenai masalah sabat-sabat orang Yahudi yang sangat banyak itu. Ya, ada sabat pondok daun-daunan, ada sabat nafiri, apa segala macam yang melambangkan akan Yesus atau lambang kebebasan mereka daripada Israel dan sebagainya. Jadi melambangkan akan Yesus, ya, maka digenapi dalam Yesus. Nah, sekarang kita mau tanya, sabat hari ke-7. Apakah itu adalah termasuk di situ atau tidak? Hari ke-7 adalah sabat mingguan. Sabat mingguan. Jadi bukan sabat upacara-upacara yang melambangkan Yesus. Nah, untuk ini gampang sekali pemirsa untuk membedakan. Ya, coba bertanya dalam diri kita masing-masing. Ya atau tidak? Sesuatu yang melambangkan Yesus baru ada sesudah dosa. Benar atau salah? Sesuatu yang melambangkan Yesus baru ada sesudah dosa. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Sebab kalau mereka belum berdosa kan mereka tidak perlu juru selamat. Tetapi mereka jatuh dalam dosa, ya, maka perlu juru selamat. Tapi juru selamat belum datang, maka diberikanlah lambang domba, termasuk akan berbagai macam hari-hari yang melambangkan akan kedatangan Yesus dan sebagainya. Tetapi sabat hari yang ke-7, apakah itu apakah sudah ada sebelum dosa? Sudah ada. Kejadian pasal 2 sudah berbicara tentang sabat hari perhentian, bukan? Ya, hari yang ke-7. Jadi dengan demikian maka sabat hari yang ke-7 tidak termasuk di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Yang digenapi dalam Yesus adalah berbagai macam sabat-sabat yang melambangkan Yesus. Begitu juga dengan makanan. Ya, makanan-makanan yang melambangkan Yesus itu yang mana? Ya, korban-korban itu, ya, korban-korban bakaran itu melambangkan Yesus. Apakah Yesus dilambangkan dengan babi? Tidak. Oh, tidak. Oleh sebab Yesus tidak dilambangkan dengan babi, itu bukan termasuk di dalam kelompok ini. Sebab Yesus mau, artinya Alkitab mau supaya kita sehat dan kuat dan kita bisa bertahan umur dengan lebih panjang supaya memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya. Jadi rupanya ini adalah mengenai sabat tahunan, sabat perayaan. Perayaan hari Pentakosta, hari Paskah, Seruni, dan lain sebagainya. Pendeta, saya mau tanya lagi. Apakah berarti kita ini diselamatkan dengan mengikuti hukum Taurat atau dengan upaya manusia, pendeta? Mungkin pendeta bisa jelaskan. Sebab saya dari penjelasan pendeta, saya lihat bahwa pendeta menekankan tentang hukum Taurat itu belum dihapuskan. 10 hukum Allah itu belum dihapuskan, masih berlaku. Nah, apakah usaha manusia untuk selamat dengan mengikuti 10 hukum Taurat, 10 hukum, atau dengan usaha manusia? Tolong pendeta jelaskan. Saya mau ingin sebutkan bahwa tidak ada hukum Taurat yang dihapuskan, ya, tetapi yang ada adalah yang digenapi. Ya. Ya, kita sudah bahas tadi, kan? Ya, tentang masalah keselamatan. Keselamatan itu tidak tergantung oleh sebab kita punya usaha. Ya, kita bisa lihat di dalam buku Efesus pasal yang kedua, ya, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Oke, jadi apa kalau kita tidak makan babi kita selamat? Bukan. Itu berarti kita diselamatkan oleh pekerjaan kita. Ya, kita diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus. Pemirsa yang berbahagia, kita harus ingat, keselamatan kita hanya oleh sebab kasih karunia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ialah yang telah menghapus segala dosa kita, Dia boleh bertata di hati kita, Dia adalah Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mempunyai Yesus, ya, maka kita patut untuk menurut, bukan? Ya, kita patut menurut apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, perintah ini termasuk juga hukum kesehatan. Termasuk. Ya, supaya kita lebih sehat, umur kita lebih panjang, bukan? Ya. Kemudian justru pada akhir zaman yang dibahas dalam buku Wahyu, ada satu kelompok umat yang setia kepada Tuhan, disebut orang saleh. Apa tandanya? Di dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, ada dua tanda yang sangat penting, bukan? Iman kepada Yesus dan juga menurut perintah Allah. Ya, jadi bukan hanya iman-iman saja. Banyak orang katakan asal iman saja, asal percaya saja. Tetapi kalau tidak menurut, ya, jadi iman tanpa penurutan adalah hampa. Jadi kita perlu termasuk umat yang saleh, dikatakan setia, adalah yang mempunyai iman kepada Yesus dan juga menurutkan perintah Allah. Dan 10 hukum bukan oleh sebab membuat kita selamat, tetapi kita sudah diselamatkan, makanya kita menurut hukum Allah. Terima kasih pendeta, terima kasih Dr. Kathleen, karena waktu yang terbatas. Para pemirsa yang budiman, di mana saja saudara berada saat ini, kesimpulan yang saya dapatkan dari perbincangan ini adalah, pertama, sesuai dengan Alkitab, keselamatan itu hanya oleh kasih anugerah Kristus. Kasih anugerah Kristus ini harus bertumbuh dalam kehidupan kita dengan cara kita mentaati hukum Allah. Hukum Allah itu belum pernah dihapuskan oleh Tuhan. Hukum Allah itu tetap selama-lamanya. Bahkan dikatakan hukum Allah ini menuntun seseorang untuk lebih mengasihi akan Yesus. Yesus sendiri berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Penjelasan dari narasumber kita sudah cukup jelas. Bahwa sesungguhnya, bila mana kita mempunyai iman, iman itu harus dihidupkan. Sebab penurutan kepada kehendak Allah adalah bentuk perwujudan iman. Iman yang sejati. Makanan dan minuman memang tidak menyelamatkan. Tetapi makanan dan minuman membuat pikiran seseorang bisa menjadi kotor, tidak jernih, tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar sesuai perintah Tuhan. Maka itu Allah menginstruksikan kepada bangsa Israel, jangan engkau memakan makanan yang haram. Sebab makanan haram ini, sebagaimana dijelaskan oleh dokter tadi, itu juga berpengaruh dengan pikiran kita, berpengaruh dengan keselamatan kita. Hanya orang yang bisa berpikiran jernih, maka orang tersebut bisa memandang akan salib Golgota. Mereka akan bisa mentaati hukum Allah dan tidak mengabaikan hukum Allah. Tuhan memberi hukumnya, yaitu 10 hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia. Dengan kata lain, orang yang mengasihi Allah akan menjaga tubuhnya supaya sehat. Makanya mereka tidak boleh makan makanan yang haram. Orang yang memakan makanan haram cenderung membuat pikirannya, moralnya menjadi merosot. Para pemirsa, di mana saja saudara berada, cintailah sesama manusia. Orang yang bisa mengasihi manusia adalah orang yang mentaati 10 hukum Allah. Hukum upacara sudah dihapuskan oleh Alkitab. Namun jangan lupa, hukum sipil, hukum kesehatan masih tetap diperlukan sampai saat ini. Bila mana orang melanggar hukum sipil, maka dia pasti dihukum. Bila mana orang melanggar hukum kesehatan, maka tubuhnya akan menjadi sakit. Para pemirsa, hukum moral, yakni 10 hukum Allah, belum pernah dihapuskan. Itu akan tetap selamanya. Karena hukum moral ini, yaitu kasih. Kasih adalah landasan pemerintah Allah. Bila mana kita masuk ke sorga, maka 10 hukum Allah masih tetap ada di sorga kelak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.